Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Silvi Laila Rami, STPMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berupa rahmat kesehatanlah kita dapat menjalankan hari-hari kita seperti biasanya. Baiklah, di sini saya Dion Febian ingin memaparkan diskusi tentang judul fortifikasi yodium di negara Ghana. Baiklah, adapun pembahasan yang ingin saya paparkan pada presentasi kali ini, yang pertama, sejarah fortifikasi di Ghana. Yang kedua, program Universal Salt Iodization atau USI. Yang ketiga, tantangan dan hambatan implementasi fortifikasi garam USI. Yang keempat, lingkungan kebijakan di Ghana. Yang kelima, konsumsi garam, beriodium, dan status yodium. Yang terakhir, kesadaran masyarakat tentang nutrisi yodium. Fortifikasi yodium di negara Ghana. Yodium adalah mikronutrien yang diperlukan untuk produksi hormon tiroid, triiodothyronin, dan tiroksin. Hormon-hormon ini memainkan peran penting dalam pengaturan sistematik dari beberapa jalur metabolisme defisiensi. Karena asupan yodium yang tidak memadai menghasilkan beberapa dampak biologis, termasuk gondok, kelainan bawaan, dan gangguan kognitif. Hasil biologis yang terkait dengan defisiensi yodium dikenal secara kolektif sebagai gangguan defisiensi yodium, atau biasa kita kenal dengan GAKI. Menurut Zimmerman 2008 dan WHO 2004. Sejarah fortifikasi di Ghana. Sejarah fortifikasi di Ghana. Pelaksanaan strategi fortifikasi makanan dimulai di Ghana pada tahun 1996 ketika undang-undang disahkan untuk menegakkan iodisasi garam. Mengikuti rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia, undang-undang mengamanatkan fortifikasi garam yang diproduksi untuk konsumsi manusia dan hewan dengan kalium iodat Ki atau KiO3 untuk meringankan kondisi yang terkait dengan kekurangan yodium. Selain itu, karena Ghana adalah penghasil garam utama dan pengekspor ke banyak negara Afrika, program Universal Iodization atau USI Ghana diantisipasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang tinggal di negara tetangga. Salah satu tindakan kritis pertama yang diambil setelah adopsi undang-undang untuk iodisasi garam adalah pembentukan Komite Iodisasi Garam Nasional atau NSIC. Pada tahun 1996, di bawah pimpinan Kementerian Kesehatan, NSIC memfasilitasi dimulainya iodisasi garam di Ghana dengan berhasil menyatukan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan non-pemerintah. Selain pemilihan garam untuk beriodium, kendaraan tambahan untuk intervensi fortifikasi makanan hemat biaya. Dipilih berdasarkan pengolahan komersial skala besar dan kemungkinan bahwa produk tersebut akan dikonsumsi mayoritas penduduk. Program Universal Iodization. Program Universal Iodization di Ghana mengamanatkan bahwa semua garam yang diproduksi, diimpor, didistribusikan, dan dipasarkan di Ghana harus memenuhi standar kandungan yodium yang ditetapkan dalam garam, kualitas iodisasi, dan pengemasan untuk konsumsi manusia dan hewan. Selain iodisasi garam, intervensi perlengkap atau intervensi fortifikasi pangan wajib dan sukarela menyumbang yodium ke dalam sistem pangan Ghana. Namun saat ini tidak ada data nasional di Ghana tentang asupan yodium berlebihan dan dampak biologisnya. Program Universal Iodization atau USI ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada program strategi USI nasional yang menegakkan implementasi undang-undang yang mewajibkan semua garam untuk konsumsi manusia dan hewan untuk dibentengi garam. Beriodium di Ghana terutama diproduksi atau diimpor secara lokal. Yang kedua, ada program fortifikasi sukarela yang dilakukan oleh pengolah makanan komersial dan didistribusikan secara nasional. Perusahaan secara sukarela membentengi produk makanan dengan yodium dengan menambahkan garam beriodium sebagai bahan, atau jika produk mengandung garam atau lebih, metode pengolahan makanan seperti mencuci biji-bijian. Tantangan dan hambatan implementasi fortifikasi garam USI.
Lemahnya penegakan peraturan ionisasi disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagian besar garam yang dikonsumsi di dalam negeri diproduksi oleh produsen artisanal skala kecil yang kegiatannya hampir tidak terpantau. Tingginya biaya impor fortifikan atau KIO3, ketersediaan kit pengujian kualitas yang terbatas dan tidak dapat diandalkan, dan penegakan kualitas yang buruk di sepanjang rantai nilai seperti yang dilaporkan oleh mantan pejabat dari Aliansi Global untuk Peningkatan Nutrisi. Selain itu, produsen skala kecil dan menengah lebih cenderung menerapkan kontrol kualitas. Namun sebagian garam yang diproduksi produsen, garam tersebut diekspor ke pasar di luar Ghana. Seorang penyalur garam beriodium menyatakan bahwa pengujian mutu dilakukan secara rutin oleh petugas kepolisian di titik pemeriksaan yang telah ditentukan di jalur-jalur transit utama di seluruh negeri. Keterbatasan adalah alat tes yang tersedia pada saat wawancara di Ghana telah habis masanya. FDA diberi mandat untuk memimpin regulasi Undang-Undang Fortifikasi Garam 523 Commonwealth 2012 untuk mendukung organisasi pemerintah dan non-pemerintah lainnya. Namun menurut pejabat FDA, saat ini terdapat komunikasi dan koordinasi yang kurang memadai antara regulator penegak hukum. Ada juga persepsi yang salah tentang yodium. Misalnya produsen garam melaporkan bahwa jumlah yodium yang terjadi secara alami dalam garam yang ditambang sudah cukup, sehingga mereka tidak lagi memperkuat garam yang mereka hasilkan. Lingkungan kebijakan di Ghana. Sejak tahun 1994, tiga kebijakan nasional tentang yodium menunjukkan bahwa semua garam untuk konsumsi manusia dan hewan harus beriodium di Ghana. Pada tahun 1996, Food and Drugs Act 523, Government of Ghana, 1996, diberlakukan untuk mengatur fortifikasi garam, kemudian pada tahun 2005 ada pembaruan komitmen untuk menggalakkan iodisasi garam. Yang pertama, ada Aliansi Fortifikasi Pangan Nasional atau NFFA. Dibentuk untuk berkoordinasi dalam kegiatan fortifikasi mendampingi pembaruan komitmen ini. Dikembangkan strategi kebijakan pertama untuk tahun 2005 sampai dengan 2007 dengan target menjangkau setidaknya 90% rumah tangga dengan garam yang diperkaya dengan KIO3 15 ppm. Kebijakan mengamanatkan fortifikasi yodium pada 50 ppm selama produksi sehingga dengan kehilangannya penyimpangan. Tingkat 25 ppm akan bertahan selama distribusi dan penjualan eceran, dan rasio yodium terhadap garam 15 ppm akan tersedia di tingkat rumah tangga 15 ppm yang ditunjukkan dalam polis akan memberikan 100% tunjangan harian yang direkomendasikan pada perkiraan 10 gram konsumsi garam harian. Kebijakan yang kedua yaitu CSIR FRII MAIG AM per 2009 per 009 adalah untuk periode 2009 sampai dengan 2011 dan menegaskan bahwa UC tetap menjadi prioritas nasional. Kebijakan kedua mengaitkan upaya UC dengan kelangsungan hidup anak. Pendidikan Universal dan Tujuan Pembangunan Milenium atau GHS 2009. Selanjutnya, Undang-Undang Kesehatan Masyarakat 851 Public Health Act 2012 saat ini diberlakukan untuk mewajibkan semua garam untuk konsumsi manusia dan hewan diperkaya dengan KIO3 menurut IOM 2006. Selanjutnya ada kebijakan ketiga. Strategi kebijakan ketiga dan saat ini berfungsi pada periode 2016 sampai dengan 2020. Strategi ketiga ini berfokus pada peningkatan produksi garam berkualitas, peningkatan kualitas iodisasi untuk gizi optimal dan ekspor, serta peningkatan komitmen pemerintah. Selanjutnya ada kebijakan terbaru. Strategi kebijakan terbaru untuk USI, strategi 3 2006 sampai dengan 2020 menurut UNICEF 2017, mencakup kegiatan untuk memperluas produksi garam berkualitas bersih dan kadar air optimal dari kristal, meningkatkan kualitas iodisasi, dan meningkatkan komitmen pemerintah terhadap program UC.
Garam adalah kendaraan yang baik untuk fortifikasi yodium karena konsumsinya hampir universal di Ghana. Namun hanya sekitar sepertiga penduduk yang mengkonsumsi garam beriodium secara memadai, atau 15 ppm ke atas, menurut BIHS 2014. Konsumsi garam beriodium dan status yodium. Konsumsi beriodium dan status yodium, sebuah survei di distrik Sentinel Jirapa dan Bongo pada tahun 2007 menunjukkan 80% konsumsi garam beriodium rumah tangga, meskipun masing-masing hanya 38,5% dan 36,3% dari sampel garam yang cukup beriodium. Studi terbaru dalam 5 tahun terakhir, dilaporkan penggunaan garam beriodium rumah tangga yang bervariasi berdasarkan standar kadar yodium 15 mg per kilogram atau lebih untuk menunjukkan kecukupan ionisasi. Dalam studi yang sama, mereka melaporkan 72% garam rumah tangga mengandung yodium, kurang dari 15 ppm. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penelitian tersebut melaporkan 10,1% IDD di antara anak sekolah di wilayah tengah prevalensi GAKI sebesar 42,5% pada ibu hamil. Studi lain menemukan 93,8% anak 2-10 tahun dengan UEC rendah atau kurang lebih dari 100 gram per dr di pedesaan wilayah timur Ghana, menurut ECBI 2012. Dan di sebelah sini ada contoh produk garam beriodium yang ada di Ghana yang dapat kita lihat bersama bahwa mereknya itu adalah Panbors. Kesadaran masyarakat tentang nutrisi yodium. Program UC menggabungkan komponen komunikasi perubahan perilaku pada tahun 2004. GHS dan mitranya mengembangkan kampanye advokasi di UC. Kampanye ini menargetkan konsumen dan tujuan adalah untuk mengatasi kesalahpahaman terkait garam beriodium. Kampanye tersebut menggunakan pesan untuk mengatasi perilaku yang berkaitan dengan penanganan, penyimpanan, dan pemasaran atau pengenceran garam beriodium. Pemasaran sosial, radio, televisi adalah saluran utama yang digunakan untuk advokasi ini. Namun pendidikan tentang perubahan perilaku dan pesan-pesan komunikasi terutama disebarluaskan di tingkat nasional. Media massa saat ini merupakan salah satu sumber utama pendidikan bagi banyak orang di Ghana. Namun, seorang penjabat dari GHS mengindikasikan selama wawancara bahwa karena pengetahuan yang tidak memadai ada laporan kesalahpahaman informasi yang diberikan kepada publik melalui outlet media massa yang tidak diatur mengenai manfaat dari garam beriodium. Bukti empiris yang tersedia bagaimana menunjukkan hasil yang beragam mengenai kesadaran dan penggunaan garam beriodium di wilayah Volta. 2/3 pedagang yang diwawancarai melaporkan pengetahuan tentang pentingnya mengonsumsi garam beriodium dan 75% rumah tangga mengonsumsi garam beriodium. Namun di wilayah utara, hanya 20% rumah tangga yang melaporkan penggunaan garam beriodium. Kesadaran akan hukum fortifikasi di kedua daerah masih rendah di kalangan pedagang dan rumah tangga, menurut Agbozo 2017. Baiklah, di sini ada video fortifikasi garam di Ghana yang saya ambil dari YouTube-nya Nutrition International. Silakan ditonton. Edible salt is now all set to play an even more important role in our lives. Iodine deficiency disorders and iron deficiency anemia have been two major public health problems in the country. Iodization of salt to reduce IDD has been one of the most successful fortification stories globally. Building on this Ini adalah salah satu pabrik garam beriodium yang ada di Ghana. is by using double fortified salt, which is salt fortified with 100% Itu adalah contoh garam yang of beriodium iodine and 30% yang of ada iron. iodin dan zat besinya.
One of the challenges in Ini adalah DFS proses production pembuatan is garam restricting beriodium. the loss of iodine Dan and ini iron adalah due to their reactions with each other as well as with other external factors. gambaran bagaimana sih FSSAI is iodin dan approved two zat besi formulations itu to tergabung produce pada DFS. One garam. is ferrous sulfate mixed with a stabilizing compound. The second is encapsulated ferrous fumarate, in which ferrous fumarate powder is granulated with a stabilizing compound Campur. and then encapsulated. Menjadi encapsulate This encapsulation further restricts the dan interaction tergabung of iron with dengan iodine. iodin. It also prevents discoloration of the salt and the cooked food. This plays a crucial role in increased consumer acceptance of DFS. Both formulations are available as premixes that can be blended with iodized salt in the prescribed ratio. For this, a ribbon blender is added to the existing Alat production. penggunaan ini dinamakan After ribbon blending, blender. the DFS is then ready for Ini final adalah packaging pencetakan and kemasan distribution. garam beriodium yang ada di Ghana. The production process also involves checks for internal and Ini adalah external proses quality assurance. pengecekan kembali garam sebelum Samples collected can be tested didistribusikan at ke banyak in-house laboratories pasar yang ada di following Ghana. the protocol laid down by BIS. Alternatively, samples can be sent to an NABL accredited laboratory to ensure that the quality conforms to FSSAI standards. Widespread usage of DFS is strongly being promoted by national and state governments through social safety programs. The private sector is also actively building a market for DFS. The need of the hour is to further increase this demand and enhance production capacities to meet it. Regular consumption of DFS can help protect communities from both iodine and iron deficiencies, which will enable them to lead healthier, more productive lives. Baiklah, di sini ada kesimpulan yang dapat disimpulkan. Penggunaan garam beriodium di Ghana dilaporkan di antara sepertiga rumah tangga. Rumah tangga dapat memperoleh yodium tambahan melalui makanan olahan beriodium, seperti bumbu. Perlu penguatan kepatuhan terhadap pedoman fortifikasi garam pada tahap produksi yang tampaknya tidak dipatuhi oleh produsen garam. Ada bukti bahwa penegakan UU Kesehatan Masyarakat atau UU 851 merupakan sebuah tantangan. Garam beriodium dengan kadar yodium tinggi di rumah tangga Ghana telah dilaporkan atau dengan 25 ppm. Meskipun lebih tinggi dari yang direkomendasikan level menurut GHS 2009, ini mungkin masih belum memaparkan individu pada batas atas harian atau batas harian 1.100 gram. Sebuah penelitian juga melaporkan bahwa beberapa anak sekolah memiliki UC yang tinggi, yang menunjukkan asupan yodium berlebih, menurut Abizar 2017. Selanjutnya, 528 operasi gondok dilakukan antara tahun 2003 dan 2007, dan 13,3% dari semua kasus klinis ini menunjukkan hypertiroidisme. Di sini ada referensi yang saya dapat untuk meninjau atau mendukung saya mengumpulkan data-data topik diskusi kali ini. Baiklah, terima kasih. Itulah yang dapat saya paparkan pada topik diskusi kali ini. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.